Setelah berhasil keluar dari kegelapan, Adam dan Hannah menemukan diri mereka di sebuah koridor panjang yang dikelilingi oleh dinding batu yang dingin dan berlumut. Namun, suasana tenang ini segera terpecahkan saat mereka menyadari bahwa koridor itu tidak berujung. Suara berderak yang terdengar dari jauh menggema di dalam telinga mereka, menggantikan keheningan dengan ketegangan yang menghimpit. Adam melangkah maju, mengawasi setiap langkahnya. "Kita harus mencari jalan keluar," ujarnya sambil menekan tangan Hannah, memastikan dia berada di sampingnya. Hannah tampak pucat dan bergetar, ketakutan akan apa yang mungkin mengintai di balik bayangan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, sebuah suara pelan yang tidak bisa dikenali mengalun dari kedalaman koridor. Suara itu mirip dengan bisikan, tetapi lebih menyeramkan, seperti sebuah lagu tua yang dilupakan. "Ikuti, ikuti, kami menunggu." Bisikan itu bergema, membuat bulu kuduk mereka merinding. "Apakah kau mendengar itu?" tanya Adam, mengerutkan alisnya. Dia berusaha tetap tenang, tetapi rasa takut mulai merayap ke dalam hatinya. Hannah hanya mengangguk, matanya penuh ketakutan. "Kita tidak boleh mengikuti suara itu," katanya dengan suara bergetar. "Itu mungkin jebakan." Mereka melanjutkan langkah, berusaha mengabaikan suara yang semakin mendekat. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi mereka. Di dinding-dinding koridor, mereka melihat bercak-bercak hitam yang terlihat seperti darah yang mengering, dan Hannah merasa mual melihatnya. "Adam, kita harus pergi dari sini," desaknya. Suaranya bergetar. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar lebih keras dan lebih mendesak. "Ikuti kami, jangan tinggalkan kami." Adam merasakan ketegangan dalam perutnya. Tanpa sadar, langkahnya semakin cepat. "Kita harus keluar, Hannah. Ayo," teriaknya, mencoba memberi semangat kepada gadis kecil itu. Saat mereka berlari, mereka tiba di ujung koridor yang menakutkan. Di sana ada pintu kayu besar yang tampak usang dan penuh ukiran aneh. Namun di balik pintu itu, mereka mendengar suara erangan dan tangisan. "Tolong, tolong!" Suara seorang wanita menggema, penuh dengan rasa sakit. Adam merasa tertekan oleh rasa ingin tahu dan ketakutan. "Apa yang terjadi di dalam sana?" tanyanya, menatap pintu yang tampak seolah-olah memiliki rahasia kelam. Hannah menarik lengan Adam, tampak ketakutan. "Kita tidak bisa membuka pintu itu. Mungkin lebih baik kita kembali." Dia berusaha menariknya menjauh, tetapi Adam merasa terpesona oleh suara yang menyedihkan itu. "Namun, kita tidak bisa meninggalkan orang ini," katanya, mengabaikan peringatan Hannah. Dengan tekad, dia melangkah maju dan mendorong pintu itu. Di dalam, mereka menemukan sebuah ruangan yang lebih besar, dipenuhi oleh bayangan dan aroma busuk yang menyengat. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar yang ditutupi oleh kain hitam, dengan benda-benda aneh yang tergeletak di sekelilingnya. Di sudut ruangan, seorang wanita tua terikat dengan tali, wajahnya penuh luka dan ketakutan. "Tolong saya, mereka akan kembali," jeritnya membuat jantung Adam berdegup kencang. "Siapa yang akan kembali?" tanya Adam kebingungan. Saat dia melangkah lebih dekat, dia merasakan hawa dingin menyergap, seolah kegelapan itu sendiri sedang menunggu untuk menyerang. "Orang-orang yang terjebak," jawab wanita itu, matanya terbelalak. "Mereka tidak bisa pergi. Mereka butuh korban." Air mata mengalir di wajahnya, dan Adam merasakan ketakutan yang dalam. Dalam sekejap, dia menyadari bahwa mereka mungkin tidak sendirian. Dari bayang-bayang, sosok-sosok mulai muncul, wajah-wajah yang terdistorsi dan penuh kemarahan. Mereka melangkah maju, menggeram, dan Adam merasa tercekik oleh rasa takut. "Lepaskan dia!" teriak Adam, berusaha melindungi Hannah yang berdiri di belakangnya. Sosok-sosok itu semakin mendekat, matanya berkilau dengan kemarahan. "Kau tidak seharusnya datang ke sini," teriak salah satu dari mereka. Suaranya menggema seperti guntur. "Kau akan menjadi bagian dari kami." Adam berusaha menarik Hannah mundur, tetapi kakinya terasa berat seolah ada kekuatan yang menarik mereka kembali. Dia mengingat cahaya yang membantu mereka sebelumnya, dan dalam kepanikan dia berusaha mengumpulkan energi. "Kita harus keluar dari sini, Hannah," serunya. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar, mengisi ruangan dengan ancaman. "Ikuti kami,
kami butuh pengganti." Suara itu seperti jeritan yang menembus pikiran Adam, dan dia tahu mereka tidak bisa tetap berada di tempat itu lebih lama lagi. Dengan segenap kekuatan, dia meraih tangan Hannah dan berlari ke arah pintu. Tetapi saat mereka berbalik, bayangan-bayangan itu semakin mendekat, dan Adam bisa merasakan udara di sekelilingnya semakin berat. "Lari!" dia berteriak, dan mereka meluncur keluar dari ruangan, meninggalkan wanita tua itu di belakang. Namun, ketika mereka berlari kembali ke koridor, Adam merasakan kegelapan mengikuti mereka, menjalar di sepanjang dinding dengan kecepatan yang menakutkan. "Kita harus cepat," teriaknya, tetapi Hannah terjatuh, dan Adam segera menariknya bangkit. Ketika mereka melangkah maju, suara erangan wanita tua itu kembali terdengar di telinga mereka. "Tolong, jangan tinggalkan saya." Suara itu mengiris hati Adam, tetapi dia tahu mereka tidak bisa kembali. Kegelapan itu semakin dekat, merayap di bawah kaki mereka. Akhirnya, mereka sampai di pintu keluar dari koridor, tetapi pintu itu tertutup rapat. Adam berusaha mendorongnya, tetapi tidak ada yang terjadi. Kegelapan semakin dekat, dan suara-suara itu semakin keras. Dengan ketegangan yang tak tertahankan, Adam mulai merasa putus asa. Namun dalam momen terakhir, dia teringat cahaya yang pernah dia rasakan. "Hannah, pegang tanganku," serunya, dan dia mencoba mengumpulkan semua energi yang ada. Dia berteriak dengan segenap kekuatan, "Dengan nama Tuhan, buka pintu ini." Seketika, cahaya memancar dari tubuhnya menyinari ruangan gelap itu. Pintu itu bergetar, dan dalam satu ledakan cahaya, pintu terbuka, memberi jalan keluar dari kegelapan. Adam dan Hannah melangkah keluar, tetapi saat mereka berlari, bayangan-bayangan itu mencengkeram ke belakang mereka, berusaha menarik mereka kembali. Dalam momen yang menegangkan, Adam merasakan sentuhan dingin di punggungnya, dan tidak bisa berhenti berlari. Ketika mereka akhirnya berhasil keluar dari koridor, Adam menutup pintu dengan sekuat tenaga. Napasnya terengah-engah, dan dia menoleh ke arah Hannah. "Kita berhasil. Tapi ini belum berakhir," dia berkata, merasakan kegelapan masih mengintai di balik pintu. Hannah menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan. "Apa yang akan terjadi selanjutnya?" tanyanya, dan Adam tahu bahwa mereka harus tetap waspada. Kegelapan masih ada, dan ancaman tidak akan berhenti sampai mereka menemukan cara untuk menghentikannya. Setelah berhasil menutup pintu koridor dengan napas tersengal-sengal, Adam dan Hannah berdiri dalam kegelapan yang menyelimuti ruang mereka. Mereka merasakan getaran yang tidak nyaman di udara, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Hannah, suaranya bergetar, menandakan ketidakpastian dan ketakutan yang melanda. Adam menatap sekeliling, mencoba mengukur keadaan. Ruangan itu hanya diterani oleh cahaya remang-remang dari lampu minyak yang bergetar di sudut. Bayang-bayang menari di dinding, menciptakan ilusi bentuk-bentuk menyeramkan yang seakan bergerak mendekat. "Kita harus menemukan cara keluar dari sini," jawab Adam, berusaha menenangkan Hannah meskipun hatinya juga dilanda ketakutan. Ketika mereka melangkah lebih jauh ke dalam ruangan, Adam merasakan bahwa dindingnya terasa lebih dingin, seakan menyerap kehangatan dari tubuh mereka. Di tengah ruangan, sebuah cermin besar berdiri, dikelilingi oleh ukiran-ukiran aneh yang tampak hidup. Cermin itu memantulkan cahaya redup, tetapi ada sesuatu yang berbeda. "Hannah, lihat itu," kata Adam, menunjuk cermin dengan rasa curiga. Ketika Hannah mendekat, mereka berdua terperangah melihat bayangan yang dipantulkan di dalam cermin. Bukan hanya refleksi mereka, tetapi bayangan sosok-sosok lain. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong menatap mereka dengan penuh kebencian. "Mereka terlihat seperti roh-roh yang terperangkap," gumam Hannah, ketakutan melanda dirinya. Adam merasa jantungnya berdegup lebih kencang. "Kita harus pergi dari sini," katanya. Tetapi saat mereka berbalik, pintu yang mereka tutup tadi telah menghilang, mengubah tempat itu menjadi sebuah labirin. Ketika Adam dan Hannah berlari, mereka merasakan hawa dingin yang menyelimuti mereka. Dinding-dinding seakan bergerak, membentuk koridor baru yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. "Kita terjebak," teriak Hannah, suaranya penuh kepanikan.
Dia berusaha menemukan jalan kembali, tetapi semakin mereka berlari, semakin rumit arah yang mereka ambil. Tenang Hannah, kita harus tetap fokus. Adam berusaha menenangkan gadis itu, tetapi ketakutan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Dalam kebingungan, mereka berlari ke dalam koridor yang semakin kelam. Suara bisikan kembali muncul, mengisi ruangan dengan kata-kata aneh yang mengganggu pikiran mereka. Kembali ke tempatmu. Satu persatu, bayangan di cermin mulai mendekat, terlihat lebih jelas. Wajah-wajah yang tersiksa itu mengulurkan tangan mereka seakan meminta bantuan. Tetapi saat Adam dan Hannah mendekat, wajah-wajah itu berubah menjadi ekspresi kemarahan. Kau tidak seharusnya di sini. Teriak salah satu bayangan, suaranya memekakkan telinga. Mereka berdua terjebak dalam ilusi. Adam merasakan cengkeraman dingin di tengkuknya, dan saat dia menoleh, dia melihat bayangan dirinya sendiri. Tetapi dengan wajah yang terdistorsi, penuh kemarahan dan kebencian. Apa yang terjadi? Teriak Adam, merasa terasing dalam tubuhnya sendiri. Hannah terjatuh, terperangkap dalam ketakutan, matanya kosong menatap bayangan-bayangan itu. Adam segera membantunya berdiri. Hannah, jangan lihat. Jangan lihat. Dia berteriak, berusaha menarik perhatian gadis itu dari ilusi yang menawannya. Ini bukan kita. Saat Adam menarik Hannah pergi, ilusi itu mulai mengubah bentuk, menampilkan adegan-adegan mengerikan dari masa lalu mereka. Mereka melihat kenangan yang mereka coba lupakan. Saat mereka berdebat, saat mereka kehilangan orang yang mereka cintai, dan saat ketidakberdayaan melanda jiwa mereka. Semua itu muncul dalam bentuk yang menakutkan, membuat Adam dan Hannah terjebak dalam lingkaran ketakutan dan penyesalan. Cukup, kita tidak bisa terjebak di sini. Teriak Adam, berusaha untuk tetap berpikir jernih. Dia teringat apa yang pernah dikatakan kakeknya tentang kekuatan pikiran. Kita harus melawan ini dengan cinta. Kita harus percaya pada satu sama lain. Dengan tekad, Adam meraih tangan Hannah dan mengingatkan dirinya akan semua kenangan indah yang mereka miliki bersama. Ingat saat kita pertama kali pergi ke pantai, saat kita tertawa dan berlari di bawah sinar matahari? Dia berusaha membuat Hannah terhubung kembali dengan kenyataan. Hannah mendengar suaranya yang penuh harapan, perlahan-lahan mulai mengalihkan pandangannya dari ilusi yang menakutkan. Aku ingat, kita sangat bahagia, katanya pelan. Matanya mulai bersinar kembali. Mari kita pergi dari sini. Kita bisa melakukannya. Adam mendorong, dan bersama-sama mereka melawan bayangan-bayangan yang terus mendekat, mencoba menyeret mereka ke dalam kegelapan. Saat mereka berlari, bayangan-bayangan itu semakin mengamuk, mengguncang dinding dan memecah keheningan dengan jeritan yang menyayat. Dalam ketegangan yang memuncak, Adam merasakan cahaya yang sama seperti sebelumnya mulai mengalir dalam dirinya. Kami tidak akan terjebak, dia berteriak, melepaskan semua ketakutan yang mengganggu pikirannya. Seketika cermin itu bergetar, dan cahaya yang memancar dari Adam membuat bayangan-bayangan itu berteriak dalam kesakitan. Dengan satu dorongan terakhir, Adam dan Hannah melompat menuju bayangan yang menggenggam mereka. Dan dalam sekejap, mereka terlempar ke dunia lain. Mereka terjatuh di sebuah ruangan terang, jauh dari bayangan mengerikan yang mengejar mereka. Keduanya terengah-engah, merasakan kelegaan sementara, tetapi mereka tahu bahwa mereka masih belum aman. Dalam perjalanan yang mereka lalui, mereka menyadari bahwa kegelapan tidak akan berhenti mengejar mereka, dan mereka harus menemukan cara untuk mengalahkannya sebelum semuanya terlambat. Adam dan Hannah terbangun dari jatuhnya ke sebuah ruangan yang lebih cerah, tetapi aura mencekam masih membayangi mereka. Ruangan itu tampak tidak terawat, dengan dinding-dinding yang ditutupi oleh lumut hijau dan debu. Namun, cahaya yang menembus celah-celah di jendela memberikan sedikit harapan. "Di mana kita?" tanya Hannah. Suaranya masih bergetar. Adam berdiri, berusaha menenangkan diri dan Hannah. "Aku tidak tahu. Tapi kita harus tetap waspada." Dia mengamati ruangan dengan seksama, berharap menemukan petunjuk tentang jalan keluar. Di sudut ruangan, dia melihat sebuah meja kayu tua yang dipenuhi dengan berbagai benda aneh. Lilin yang sudah mencair, buku-buku kuno yang berdebu,
dan sebuah cermin kecil yang berkilau aneh. Adam merasa seolah-olah semua benda ini menyimpan rahasia kelam. Dia mendekat, membuka salah satu buku yang tampak berisi simbol-simbol aneh. "Hannah, lihat ini. Sepertinya ini adalah buku tentang ritual kegelapan," katanya menunjukkan halaman yang penuh dengan tulisan-tulisan yang tidak bisa mereka pahami. Hannah mendekat, terpesona sekaligus takut. "Apa maksudnya? Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada kita?" Adam mengangguk. Mungkin ini adalah cara untuk memahami apa yang harus kita lakukan. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan semuanya sebelum kegelapan itu datang kembali. Saat mereka mengamati buku itu, tiba-tiba suara bisikan lembut terdengar dari sudut ruangan. Kembalilah. Keduanya menoleh, merasakan ketakutan merayap di tulang belakang mereka. Bisikan itu datang dari cermin kecil yang berkilau. Adam meraih cermin itu dan mengangkatnya, dan saat itu, refleksi mereka tampak tidak normal. Wajah mereka terlihat lebih pucat, dengan mata yang lebih gelap dan dalam. Bayangan di balik mereka mulai bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi. "Tidak, kita harus pergi," teriak Adam, meletakkan cermin dengan cepat. Namun sebelum mereka sempat berlari, pintu ruangan terbuka dengan keras. Seorang sosok tinggi dan gelap muncul, bayangannya menutupi cahaya. Dia mengenakan jubah hitam yang mengalir, wajahnya tersembunyi dalam kegelapan. Hanya sepasang mata merah menyala yang terlihat. "Selamat datang kembali anak-anak," ucap sosok itu dengan suara serak dan menggetarkan. "Kau tidak bisa lari dari kegelapan yang sudah menantimu." Adam dan Hannah tertegun, merasakan jantung mereka berdegup kencang. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" tanya Adam, berusaha menunjukkan keberanian meskipun ketakutan meresap ke dalam hatinya. "Aku adalah penjaga kegelapan, dan kau, Adam dan Hannah, akan menjadi bagian dari keabadian yang gelap," jawab sosok itu, suaranya penuh ancaman. "Kau tidak bisa melawan takdirmu. Setiap orang yang terjebak di sini akan menjadi milikku selamanya." "Tidak," teriak Hannah, mengumpulkan keberanian. "Kami tidak akan membiarkanmu menguasai kami. Kami tidak takut padamu." Adam terkejut melihat keberanian Hannah, dan dalam sekejap, dia merasa terinspirasi untuk berdiri di sampingnya. "Jika kau ingin kami, kau harus menghadapi kami," kata Adam dengan suara lantang, berusaha menantang sosok itu. Namun saat dia berbicara, kegelapan di sekitar sosok itu mulai bergetar dan membentuk bayangan-bayangan yang menyeramkan. Seperti ribuan tangan mengulurkan jari-jari hitamnya, berusaha meraih mereka. "Cobalah, jika kau bisa," jawab sosok itu, tertawa dengan suara yang menggetarkan. "Rasakan kekuatan kegelapan." Dalam sekejap, bayangan-bayangan itu menyerang. Adam dan Hannah berlari, menghindari serangan bayangan yang datang dari segala arah. Mereka merasakan hawa dingin menyelimuti tubuh mereka, mencoba menarik mereka ke dalam kegelapan. Adam berusaha berpikir cepat. "Hannah, kita perlu menemukan cara untuk melawan ini." Dalam kepanikan, dia teringat tentang buku yang mereka lihat sebelumnya. "Kita harus menggunakan kekuatan cahaya," dia berteriak, berlari kembali ke meja. Hannah mengikuti, dan bersama-sama mereka mencari sesuatu yang bisa membantu. "Ini," teriak Hannah, menemukan lilin yang tampak masih bisa digunakan. Dia mengambilnya dan memberikan kepada Adam, yang segera mencari pematik. "Kita harus membuat lingkaran pelindung." Mereka menyusun lilin-lilin di sekitar mereka dalam bentuk lingkaran, lalu Adam menyulutnya. Cahaya dari lilin-lilin itu mulai menyebar, melawan kegelapan yang menyerang mereka. Namun, bayangan-bayangan itu semakin marah, berusaha memadamkan cahaya. "Kita tidak bisa menyerah," kata Adam dengan semangat. "Kita harus percaya pada kekuatan kita." Mereka berpegangan tangan dan berfokus pada kenangan-kenangan indah yang pernah mereka alami, memancarkan energi positif untuk melawan kegelapan. Saat cahaya dari lilin-lilin itu semakin terang, sosok penjaga kegelapan itu berteriak, "Kau tidak bisa melawan kegelapan selamanya. Ini hanya akan memperlambat kejatuhanmu." Namun, Adam dan Hannah tidak mendengarkan. Dengan semangat yang baru, mereka mengucapkan kata-kata yang mereka temukan dalam buku itu, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami artinya.
Kata-kata itu menggema dalam ruangan, dan cahaya mulai memancar dari diri mereka sendiri, membuat bayangan-bayangan itu bergetar dan menjerit. Sosok itu mulai mundur, wajahnya berubah dari kebencian menjadi ketakutan. "Tidak, ini tidak bisa terjadi," teriaknya. Dengan satu dorongan terakhir, Adam dan Hannah bersatu, mengangkat tangan mereka ke arah sosok itu, memancarkan semua cinta dan harapan yang mereka miliki. "Kami tidak akan menjadi milikmu, kami akan melawan." Cahaya yang mereka pancarkan menjadi begitu kuat, sehingga seluruh ruangan dipenuhi oleh cahaya putih yang menyilaukan. Dalam sekejap, sosok penjaga kegelapan itu hancur menjadi debu hitam, dan bayangan-bayangan yang mengancam pun lenyap. Keduanya terengah-engah, merasakan kelegaan dan keberanian. Meskipun mereka telah berhasil mengalahkan sosok itu, mereka tahu bahwa kegelapan akan selalu menanti, dan perjuangan mereka belum selesai. Namun saat mereka saling menatap, mereka menyadari satu hal. Cinta dan harapan mereka lebih kuat daripada segala kegelapan yang ada. "Mari kita lanjutkan, kita harus menemukan jalan keluar dari tempat ini," kata Adam, bertekad untuk melanjutkan perjalanan mereka. Hannah mengangguk, dan bersama-sama, mereka melangkah ke arah pintu keluar yang tampak di kejauhan, siap menghadapi tantangan selanjutnya. Adam dan Hannah melangkah dengan hati-hati menuju pintu keluar yang samar-samar terlihat di ujung ruangan. Setiap langkah yang mereka ambil disertai dengan perasaan cemas, seolah-olah kegelapan yang baru saja mereka lawan masih mengintai dari bayang-bayang. Namun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Mereka harus melanjutkan. Ketika mereka membuka pintu, suasana di luar berbeda. Mereka menemukan diri mereka di sebuah lorong panjang yang dipenuhi dengan lukisan-lukisan kuno di dinding. Lukisan-lukisan itu menggambarkan adegan yang menyeramkan, sosok-sosok menakutkan, ritual-ritual gelap, dan orang-orang yang tampak terjebak dalam kegelapan. Setiap lukisan seolah-olah hidup, memancarkan aura yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Adam merasakan hawa dingin menyengat kulitnya, sementara Hannah menggenggam lengannya, mencari perlindungan. "Ini tidak baik," bisik Hannah. Suaranya bergetar. "Kita harus cepat keluar dari sini." Adam mengangguk, tetapi rasa ingin tahunya membangkitkan keinginan untuk memahami lebih lanjut. Dia berhenti sejenak di depan salah satu lukisan yang paling mencolok. Dalam lukisan itu, seorang penyihir berjubah hitam mengangkat tangan, dikelilingi oleh sosok-sosok yang tampak terperangkap dalam jaring kegelapan. Di bawah lukisan terdapat tulisan dalam huruf-huruf kuno. "Apa yang tertulis di sini?" tanya Adam, berusaha membaca tulisan itu. Sepertinya ini adalah catatan sejarah. "Jangan terlalu lama, Adam. Kita harus pergi," Hannah mengingatkan gelisah. Adam terus memperhatikan tulisan itu, berusaha menerjemahkan. Ini menyebutkan tentang penyihir yang telah mengikat jiwa-jiwa ke dalam kegelapan. Dia melakukan ritual untuk memperkuat kekuatannya, dan setiap jiwa yang terperangkap akan membantunya. Saat Adam berbicara, Hannah merasakan getaran di udara, seolah-olah sesuatu sedang mendekat. "Adam, kita harus pergi," katanya menarik tangannya. Namun saat mereka berbalik, lorong itu tiba-tiba bergetar dan dinding-dindingnya tampak menutup, seolah-olah mereka terjebak dalam perangkap. Hannah menjerit, "Tidak, apa yang terjadi?" Adam panik. "Aku tidak tahu. Kita harus mencari jalan keluar." Mereka berlari menyusuri lorong, berusaha menemukan pintu atau jalan lain, tetapi semua tampak sama. Di setiap sudut, lukisan-lukisan itu seolah menonton mereka, matanya mengikuti setiap gerakan. "Lihat!" teriak Adam menunjuk ke arah ujung lorong yang tampak lebih terang. Ada cahaya. Mereka berlari ke arah cahaya itu, tetapi saat mereka mendekat, cahaya itu berubah menjadi gelap dan mereka terjebak dalam kegelapan sekali lagi. Adam merasakan getaran yang kuat dan saat itu sosok-sosok dari lukisan mulai muncul, meraih mereka dengan tangan-tangan hitam yang panjang. "Bantu kami!" teriak salah satu sosok, suaranya penuh penderitaan. "Kami terperangkap di sini selama berabad-abad." Hannah terkejut. "Apa yang kita lakukan, Adam?" "Kita harus membantu mereka," kata Adam, berusaha mendekati sosok yang terlihat lebih jelas.
Namun saat dia melangkah maju, sosok itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan hanya suara jeritan yang mengerikan. "Tidak!" teriak Hana, menarik Adam kembali. "Mereka hanya ingin menjebak kita." Adam merasa bingung. Tapi kita tidak bisa membiarkan mereka terus terjebak. Mereka adalah korban dari kegelapan ini. Mereka berlari lebih cepat, mencoba menghindari sosok-sosok yang terus mendekat. Saat mereka mencapai ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu besar yang terbuat dari kayu tua. Pintu itu terlihat lebih kokoh daripada yang lainnya, dengan simbol-simbol yang mirip dengan yang ada di buku ritual. "Ini mungkin jalan keluar," kata Adam mendorong pintu itu, tetapi pintu itu tidak bergerak. "Kita perlu melakukan sesuatu." Hana berusaha menenangkan Adam. "Cobalah membaca simbol-simbol itu. Mungkin ada kata-kata yang bisa kita gunakan untuk membuka pintu ini." Adam mengamati simbol-simbol tersebut, mencoba mengingat apa yang dia lihat di buku sebelumnya. Dengan perlahan, dia mulai melafalkan kata-kata yang tertulis, berusaha menghubungkan makna di baliknya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, cahaya mulai menyala di sekeliling mereka, dan suara gemuruh terdengar, seolah-olah pintu itu merespon. "Terus, Adam, lebih keras!" dorong Hana, merasa ada harapan dalam suaranya. Adam menguatkan suara dan melafalkan kata-kata itu dengan semangat. Pintu itu mulai bergetar dan cahaya memancar dari setiap celah. Dengan satu dorongan terakhir, pintu itu akhirnya terbuka dengan keras, memperlihatkan ruangan lain yang tampak lebih terang. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan sebuah altar besar dengan berbagai benda aneh. Bola-bola kristal, lilin, dan buku-buku kuno. Di tengah-tengah altar, ada sebuah buku besar yang tampak berkilau. Ini mungkin kunci untuk menghentikan semua ini," bisik Adam mendekati altar dengan hati-hati. Namun, saat dia menjulurkan tangan untuk mengambil buku itu, sebuah suara yang dalam dan menggetarkan terdengar di ruangan. "Kau tidak bisa mengambilnya begitu saja. Buku itu adalah sumber kekuatan dan juga kutukan." Adam menoleh, melihat sosok penjaga kegelapan yang kini tampak lebih kuat. "Kau tidak akan bisa mengalahkan kegelapan yang sudah mengikat jiwa-jiwa ini. Mereka adalah bagian dari kekuatanku," ujarnya dengan senyuman penuh ancaman. Hana menarik tangan Adam. "Kita tidak bisa membiarkan dia menghentikan kita." Mereka berpegangan tangan dan berdiri berhadapan dengan sosok itu. "Kami tidak akan menyerah," teriak Adam, sementara cahaya di sekeliling mereka mulai bersinar lebih terang. Dengan semangat baru, mereka bersatu untuk melawan sosok itu sekali lagi. "Kegelapan tidak akan pernah bisa menang," kata mereka serentak. Dan saat itu, cahaya yang mereka pancarkan jadi lebih kuat, membakar bayangan-bayangan yang mengancam. Tiba-tiba, buku di altar itu mulai bergetar, dan dari dalamnya gambar yang sebelumnya terperangkap mulai terbang keluar berputar di sekitar mereka. "Bantu kami, bebaskan kami," teriak suara-suara itu, dan saat itu Adam dan Hana merasakan kekuatan luar biasa mengalir dalam diri mereka. "Kita melakukannya, Hana," teriak Adam, mengarahkan energinya ke arah sosok penjaga kegelapan. Bersama-sama, saat mereka bersatu, cahaya itu meledak dan sosok itu mulai bergetar, terjebak dalam cahaya yang semakin menyilaukan. "Tidak, ini tidak mungkin," teriak sosok itu, berusaha melawan, tetapi cahaya semakin kuat. "Sekarang," kata Adam, dan dengan satu gerakan terakhir, mereka melepaskan semua energi yang mereka miliki. Cahaya menyelimuti ruangan, dan sosok itu akhirnya hancur menjadi debu, menyebar ke udara. Ruangan itu menjadi tenang, dan Adam serta Hana merasa kelegaan. Namun mereka tahu bahwa kegelapan mungkin masih ada di tempat lain dan perjalanan mereka belum berakhir. Mereka berdiri di depan altar, merasakan beban yang terangkat dari bahu mereka. "Aku rasa ini adalah kunci untuk memahami segalanya," kata Adam menunjuk ke buku yang kini terbuka. "Kita harus membacanya dan mencari tahu bagaimana cara menghentikan semua ini." Hana mengangguk setuju, dan mereka bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Dalam hati mereka, meskipun ketakutan masih ada harapan baru yang mulai tumbuh. Adam dan Hana berdiri di depan altar yang kini bersinar dengan cahaya lembut,
dikelilingi oleh simbol-simbol kuno yang berkilau. Buku besar di atas altar terbuka, menampilkan halaman-halaman yang dipenuhi tulisan-tulisan aneh dan gambar-gambar ritual. Mereka tahu, untuk mengakhiri kegelapan yang mengancam, mereka harus mengerti dan memanfaatkan kekuatan yang tersimpan di dalam buku itu. "Lihat, ada sebuah gambar," seru Adam, menunjuk ke salah satu halaman yang menampilkan sketsa penyihir yang sama dengan yang ada di lukisan di lorong sebelumnya. Dia terlihat seperti sosok yang kita hadapi. Sepertinya ini adalah cara untuk mengalahkannya. Hannah menatap gambar itu dengan penuh harapan. Apa yang tertulis di sampingnya? Adam membaca dengan seksama. "Ritual pembebasan. Kita perlu mengumpulkan energi dari jiwa-jiwa yang terperangkap, lalu mengarahkan kekuatan itu ke dalam simbol yang ada di altar. Hanya dengan cara itu, kita bisa menghancurkan kegelapan." Tapi saat mereka berusaha memahami lebih lanjut, suara gemuruh terdengar lagi. Sekali lagi, lorong di belakang mereka bergetar, dan sosok penjaga kegelapan muncul, lebih marah dan berbahaya dari sebelumnya. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kegelapan ini sudah berakar dalam, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi," teriak sosok itu. Suaranya menggetarkan dinding. Adam dan Hannah saling bertukar pandang. "Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus melawan," kata Adam dengan semangat. Dengan cepat, mereka berdua mulai mengikuti instruksi dari buku itu, mengambil posisi di samping altar. "Kumpulkan energi dari sekitar," seru Adam, dan mereka berusaha mengingat setiap kata yang mereka baca. Suara-suara jeritan dari jiwa-jiwa terperangkap mulai terdengar, menggema di ruangan itu. Hannah menutup mata dan merasakan kehadiran mereka. "Kami akan membantu kalian. Kami tidak akan membiarkan kalian terjebak lebih lama," katanya, berusaha memberikan penghiburan kepada jiwa-jiwa tersebut. Saat dia berbicara, cahaya lembut mulai muncul di sekitar mereka, menyatu dengan energi yang mereka kumpulkan. Sosok penjaga kegelapan menyerang mereka dengan kekuatan yang dahsyat, tetapi Adam dan Hannah tetap fokus. "Sekarang, arahkan energinya ke altar," teriak Adam, dan mereka mengulurkan tangan mereka ke altar, mengarahkan semua energi yang telah mereka kumpulkan. Saat energi itu menyentuh simbol di altar, cahaya yang menyilaukan mulai memancar. Tidak mungkin," teriak sosok itu, berusaha menghentikan mereka. Dia mengayunkan tangannya, menciptakan gelombang kegelapan yang mencoba menghancurkan cahaya. Tetapi cahaya itu semakin kuat. "Kami tidak akan mundur," teriak Hannah dengan penuh keyakinan. "Kami memiliki kekuatan dari mereka yang terperangkap." Dengan semangat baru, Adam dan Hannah melanjutkan, mengingat setiap jiwa yang meminta bantuan. Mereka memvisualisasikan jiwa-jiwa itu, melihat wajah-wajah mereka yang penuh harapan dan ketakutan. Dalam sekejap, mereka merasakan beban yang mereka bawa, rasa sakit dan penderitaan yang telah mereka derita selama bertahun-tahun. "Bersatulah," kata Adam, dan dengan kekuatan persatuan itu, mereka mengarahkan semua energi ke altar. Cahaya yang menyilaukan membuat sosok penjaga kegelapan semakin terdesak. Sosok itu mulai melawan dengan segala cara. Dia mengeluarkan suara mengerikan yang menggema, menciptakan ilusi yang menakutkan di sekitar mereka. Dalam sekejap, Adam dan Hannah dikelilingi oleh bayangan hitam. Wajah-wajah menyeringai dan berteriak, mencoba mengalihkan perhatian mereka. "Jangan lihat, fokus pada cahaya," seru Adam, berusaha tetap tenang. Dia tahu bahwa kegelapan mencoba untuk menggoyahkan tekad mereka. Hannah menggenggam tangan Adam lebih erat. "Kita bisa melakukannya. Kita sudah sampai sejauh ini," dia berteriak, memaksa dirinya untuk tidak terpengaruh oleh ilusi menakutkan itu. Akhirnya, dengan satu dorongan terakhir, Adam dan Hannah mengarahkan energi mereka ke satu titik, ke arah sosok penjaga kegelapan. "Kegelapan, kami menantangmu," teriak mereka serentak. "Kami adalah cahaya yang akan mengakhiri kegelapan ini." Cahaya dari altar melesat keluar, membentuk bola cahaya besar yang menghancurkan bayangan di sekitar mereka. Sosok penjaga kegelapan berusaha melawan, tetapi cahaya itu terus maju, semakin dekat, hingga akhirnya menyentuhnya. Dalam sekejap, sosok itu berteriak dengan suara mengerikan sebelum hancur menjadi debu.
Dengan kehancuran sosok itu, suara jeritan jiwa-jiwa terperangkap berhenti, dan ruangan dipenuhi dengan ketenangan. Adam dan Hana terjatuh ke lantai, kelelahan dan kelegaan menyelimuti mereka. "Apakah kita berhasil?" tanya Hana, suaranya hampir tak terdengar. Adam melihat sekeliling. Altar itu masih bersinar, tetapi kegelapan telah menghilang. "Sepertinya kita melakukannya," jawabnya penuh rasa syukur. Namun saat mereka berusaha bangkit, sebuah suara halus terdengar dari arah altar. Terima kasih telah membebaskan kami." Suara-suara itu bergema, penuh rasa syukur dan harapan. Adam dan Hana saling berpandangan, menyadari bahwa mereka telah melakukan lebih dari sekadar mengalahkan kegelapan. Mereka telah memberikan kebebasan kepada jiwa-jiwa yang terperangkap dan membantu menyelesaikan penderitaan mereka. "Sekarang kita harus keluar dari sini," kata Adam menyentuh buku di altar. "Tapi kita tidak boleh melupakan apa yang telah terjadi di sini." Hana mengangguk, dan bersama-sama mereka berusaha untuk keluar dari ruangan itu, merasa bahwa meskipun kegelapan telah mereka lawan, perjalanan mereka untuk menjaga cahaya tetap bersinar masih panjang. Mereka tahu selama ada harapan, cahaya akan selalu mengalahkan kegelapan. Setelah meninggalkan ruangan altar yang penuh cahaya, Adam dan Hana merasa seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Langkah mereka terasa ringan, dan meskipun tubuh mereka masih lelah, semangat mereka membara. Mereka telah mengalahkan kegelapan, tetapi efek dari pengalaman itu masih tertinggal dalam benak mereka. Matahari sudah tinggi, sinar cahayanya menyinari jalan setapak yang mereka lalui menuju pintu keluar rumah tua itu. Saat langkah mereka mendekati pintu utama, hawa segar dari luar menyambut mereka. Sebuah perasaan lega mengalir dalam diri mereka, tetapi bersamaan dengan itu, kenangan akan sosok penjaga kegelapan masih membayangi. "Hana, kita melakukannya. Kita benar-benar melakukannya," kata Adam dengan suara bergetar, penuh emosi. Hana tersenyum meskipun ada kepedihan yang terlihat di matanya. "Ya, kita melakukannya, tetapi tidak tanpa biaya," jawabnya, mengingat kembali betapa menakutkannya pertarungan itu. Saat mereka melangkah keluar, sinar matahari menerangi wajah mereka, seolah-olah memberikan pengakuan atas kemenangan mereka. Namun saat mereka melihat ke sekeliling, suasana sepi dan sunyi masih meliputi area sekitar rumah tua itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan hening yang mengganggu menyelimuti mereka. "Apakah kita benar-benar sudah bebas?" tanya Adam, keraguan tersirat dalam suaranya. "Ya, aku percaya kita sudah bebas dari kegelapan itu. Tapi ingat, pengalaman ini akan selalu ada dalam diri kita," jawab Hana, berusaha meyakinkan diri sendiri. Mereka berjalan menjauh dari rumah tua itu, melewati jalan setapak yang berlumut. Setiap langkah membawa mereka semakin jauh dari kegelapan, tetapi dalam hati mereka ada perasaan tidak nyaman yang mengganjal. Seperti ada sesuatu yang masih belum beres, sebuah kesan bahwa mereka belum sepenuhnya bebas. Saat sampai di pinggir hutan, mereka berhenti sejenak. Adam menoleh ke belakang, melihat rumah tua yang kini tampak biasa saja, seolah-olah tidak ada keangkeran yang pernah menyelimuti tempat itu. "Kita harus melaporkan apa yang terjadi," kata Adam. Tiba-tiba teringat akan tanggung jawab mereka. "Ya, kita harus memberitahu orang-orang tentang apa yang terjadi di sini," jawab Hana. "Kita tidak bisa membiarkan kegelapan itu kembali." Mereka bergegas kembali menuju desa, berusaha melupakan rasa lelah yang masih ada. Setiap langkah terasa lebih ringan, tetapi rasa cemas masih menghantui pikiran mereka. Ketika tiba di desa, mereka disambut oleh pemandangan yang kontras dengan pengalaman mereka di rumah tua. Anak-anak bermain, ibu-ibu sedang berbincang, dan suasana tampak normal. Tetapi saat Adam dan Hana menceritakan pengalaman mereka, wajah-wajah penduduk desa berubah. Beberapa dari mereka tampak skeptis, sementara yang lain menunjukkan ketakutan. "Kau benar-benar percaya ada kegelapan di rumah tua itu?" tanya salah satu warga dengan nada ragu. "Ya, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri," jawab Adam, berusaha meyakinkan mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengumpulkan beberapa orang untuk pergi ke rumah tua itu.
Bersama-sama, mereka kembali ke tempat yang telah mengubah hidup mereka. Saat tiba di sana, mereka menyadari bahwa meskipun kegelapan telah hancur, bekasnya tetap ada. Ruangan altar yang dulunya menyeramkan kini tampak sepi, tetapi ada cahaya yang lembut menghiasi tempat itu. Hana melangkah maju, merasakan kehadiran jiwa-jiwa yang telah mereka bebaskan. Mereka masih ada di sini, katanya pelan. Mereka merasa bebas. Dalam momen itu, Adam dan Hana merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Mereka telah membantu jiwa-jiwa terperangkap dan sekarang bisa pergi ke tempat yang lebih baik. Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, Adam merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. "Apakah kamu merasa itu?" tanyanya pada Hana, yang juga tampak bingung. Hana mengangguk, matanya membelalak. "Ya, seperti ada yang masih mengawasi kita. Kita harus hati-hati." Mereka melanjutkan perjalanan kembali ke desa, tetapi bayangan itu terus mengikuti mereka, menciptakan ketegangan di dalam hati mereka. Ketika mereka tiba di desa, Adam dan Hana memutuskan untuk tetap bersatu. "Kita harus saling menjaga," kata Adam. "Kita tidak bisa membiarkan apapun mengganggu kita lagi." Hari-hari berlalu, dan kehidupan mereka perlahan kembali normal. Namun, Adam dan Hana terus merasakan kehadiran kegelapan yang mengintai. Suatu malam, saat mereka sedang berkumpul di rumah, Adam mendengar suara lembut. Adam, Hana, keduanya menatap satu sama lain, ketakutan menghantui mereka. "Apa itu?" tanya Hana, suaranya bergetar. "Dari mana suara itu berasal?" Adam bertanya, mencoba menenangkan dirinya. "Suara itu datang lagi, lebih dekat, lebih jelas. Kalian tidak bisa melarikan diri, kegelapan tidak pernah pergi." Keduanya menatap ke arah suara itu, melihat bayangan gelap melintas di sudut ruangan. Ketakutan menyelimuti mereka, tetapi mereka tahu mereka harus berdiri teguh. "Kami tidak takut," teriak Adam. "Kami telah mengalahkanmu." "Tapi kegelapan selalu ada," suara itu menjawab, penuh dengan ejekan. "Kau hanya menundanya." Hana menggenggam tangan Adam. Mereka tahu mereka harus melawan kembali. "Kami tidak akan membiarkan kegelapan menguasai hidup kami lagi," teriaknya dengan penuh keberanian. Tiba-tiba, cahaya yang lembut muncul dari diri mereka. Kenangan akan semua jiwa yang mereka bebaskan memberikan kekuatan. "Kami tidak sendirian," teriak Adam, dan cahaya itu semakin menyilaukan, menembus kegelapan. "Ini bukan akhir," suara itu bergema, sebelum akhirnya menghilang. Kegelapan itu mundur, tetapi perasaan bahwa mereka harus tetap waspada tidak pernah hilang. Setelah malam yang menegangkan itu, Adam dan Hana berkomitmen untuk tidak hanya menjaga diri mereka, tetapi juga membantu orang lain. Mereka mulai mengadakan pertemuan di desa untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan mereka, mengajarkan orang-orang tentang keberanian dan kekuatan yang mereka miliki untuk melawan kegelapan. Meskipun kegelapan selalu ada di luar, mereka tahu bahwa dengan cahaya yang ada dalam diri mereka, mereka bisa menghadapi segala tantangan. "Kita harus bersatu," kata Hana kepada kelompok itu. "Kita tidak akan membiarkan kegelapan menguasai kita lagi." Ketika malam tiba dan bintang-bintang bersinar di langit, Adam dan Hana duduk di luar rumah mereka, merenungkan perjalanan yang telah mereka lalui. Meskipun ketakutan masih ada, mereka tahu bahwa bersama-sama, mereka bisa mengatasi apapun yang datang. Dan di dalam hati mereka, sebuah keyakinan yang baru telah tumbuh, bahwa kegelapan mungkin tidak pernah sepenuhnya pergi, tetapi cahaya akan selalu ada untuk melawannya.